Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب أيها الأبناء والبنات كيف حالكم؟ لعلكم على صحة وعلى عافية وعلى عناية الله ورضاه. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bertemu dalam pelajaran PAI. Insyaallah kita membahas tentang iman. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang iman, alangkah lebih baiknya semua mempersiapkan alat tulis, buku tulis, dan juga pulpen dan yang semisalnya untuk mencatat. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya. Taib. Pada pekan kemarin kita telah membahas tentang Islam. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang iman. Tentang iman. Sama juga. Iman adalah keyakinan dengan hati, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan pengamalan dengan anggota badan. Apa? Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. 3 rangkaian iman ini harus ada pada diri seseorang. 3 rangkaian iman ini harus ada pada diri seseorang. Al-imanu al-i'tiqadu bil janan dalam bahasa Arabnya yang ditarifkan oleh para ulama. Al-i'tiqadu bil janan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Ya. Iman itu meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lidah, mengamalkan dengan anggota badan, dan iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan berkurang dengan kita patuhnya kepada syaitan. Oleh karenanya 3 rangkaian iman ini harus ada pada diri seorang muslim. Hendaknya dia meyakini dengan hati, diikrarkan dengan lisannya, dan diamalkan dengan anggota badan. Tidak bisa dipisahkan. Jika dipisahkan, kita belum dikatakan sebagai orang beriman. Taib. Iman ada memiliki 60 cabang. Di antaranya yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tentu dengan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, yaitu beribadah kepada Allah semata, menjauhkan segala bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Dan alhamdulillah kita sudah menjelaskannya di bab sebelumnya. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan seperti batu, ranting pohon, kaleng, kaca, sampah, dan sebagainya. Kerikil-kerikil yang menyebabkan orang bisa terpeleset dan yang semisalnya. Dan juga malu adalah cabang dari iman. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Tapi malu yang dimaksud di sini adalah malu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Malu melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Namun malu yang salah tatkala kita melaksanakan suatu ibadah namun malu karena ada orang dan yang semisalnya. Iman seseorang bisa bertambah dan bisa berkurang seperti tadi. Bertambahnya dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurangnya dengan taatnya kita, patuhnya kita kepada syaitan.
Semakin taat kepada Allah, semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak melakukan amalan-amalan soleh dan jauh dari maksiat, maka bertambahlah keimanan kita. Sebaliknya, jika kita banyak melakukan kemaksiatan dan meninggalkan amalan-amalan soleh, maka iman kita semakin lemah atau berkurang. Meski kita hafal Al-Quran, mesti kita fasih dalam membaca Al-Quran, namun suka membantah orang tua, malas melangkahkan kaki ke masjid, malas membaca Al-Quran, lebih senang bermain game, bercanda ria dengan teman-teman, dan yang semisalnya, nonton TV, YouTube, dan yang semisalnya. Itu menunjukkan iman kita sedang lemah. Seseorang yang mengaku sebagai wali, mengaku kiai, atau yang lain, tapi jarang ke masjid, bahkan tidak salat, tidak menutup aurat, maka itu menunjukkan iman mereka kurang, lemah, sekalipun mengaku ustadz dan yang semisalnya. Ya, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini dengan pasti tentang 4 perkara tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya sudah dijelaskan kemarin, yaitu mengimani wujud dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak kita lihat atau tidak kasat mata, tapi wajib kita mengimaninya. Mana Allah? Kita tidak bisa lihat dengan mata, tapi kita wajib mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu ada. Dari mana kita mengetahui bahwa Allah itu ada? Dari segala bentuk penciptaannya. Dari segala bentuk penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Mengatur alam semesta, perputaran dan peredaran matahari, bulan, bumi, dan yang semisalnya. Sesuai dengan poros masing-masing, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua itu. Kemudian bagaimana rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Kita meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi, dengan adanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan adanya kita sendiri juga, Allah lah yang menciptakan. Tidak mungkin sesuatu itu ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Bim salabim, cereng langsung ada gitu ya, tidak mungkin. Ya. Kecuali Allah yang mengatakan kun fayakun. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi kalau manusia tidak bisa. Ya. Berikutnya, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala hak satu-satunya yang hak disembah. Sudah kita bahas sebelumnya. Mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya, dan juga kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian berikutnya iman kepada malaikat. Beriman dengan wujudnya dan keberadaan malaikat sekalipun sama, tidak kasat mata juga kita tidak bisa melihat malaikat tersebut. Tapi harus kita meyakini karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengabarkan bahwa ada malaikat penduduk langit. Namun malaikat tidak boleh untuk disembah karena dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan nama-nama malaikat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dari sekian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang malaikat. Kemudian kita beriman dengan sifat-sifat malaikat. Seperti malaikat Jibril memiliki sayap dan yang semisalnya. Sifat-sifat malaikat sangat banyak.
Seperti malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap yang hampir menutupi ufuk. Itu salah satu sifat-sifatnya yang wajib kita imani. Berikutnya, beriman dengan tugas-tugas malaikat. Ya, malaikat pun memiliki tugas masing-masing. Seperti malaikat Jibril memiliki tugas khusus, yaitu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga malaikat Mikail bertugas mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Ada malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala ketika datang hari kiamat dan saat kebangkitan manusia. Malaikat maut bertugas untuk mencabut nyawa seseorang ketika ajal sudah menjemput. Malaikat yang bertugas menjaga surga juga dan neraka. Malaikat yang berada di sisi kanan dan kiri manusia yang mencatat amalan manusia. Makanya jangan kita merasa aman dari segala bentuk perbuatan yang telah kita lakukan. Baik itu perbuatan yang terpuji maupun perbuatan yang tercela. Tatkala kita berbuat suatu perbuatan yang terpuji, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Agar catatan amalan kita baik. Dan tatkala kita hendak berniat untuk melakukan amalan-amalan yang tidak terpuji, maka batalkan hal tersebut. Ingat ada Allah yang melihat dan ada 2 malaikat yang mengawasi untuk mencatat amalan kita. Tanamkan pada pikiran kita dan juga hati kita bahwa Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mengutus 2 malaikat untuk mengawasi masing-masing kita. Ada juga malaikat yang mendatangi ketika seseorang sudah di dalam kubur. Ada beratnya. Dan bertanya kepada kita semuanya nanti tentang 3 pertanyaan. Mar-rabbuk, an-nabiyyuk, wa ma dinuk. Itu pertanyaan yang nantinya akan bisa dijawab oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amalan saleh, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang thaleh. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para rasul. Kitab-kitab tersebut berisi wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Ada beberapa kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, di antaranya mengimani bahwa turunnya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala firman-firman tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada kita semua. Ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada juga Injil yang diturunkan kepada Isa. Ada juga Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sedangkan yang kita tidak ketahui namanya juga ada. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada kita. Dan untuk semua kitab-kitab ini kita membenarkan berita-berita yang ada di dalamnya. Seperti berita mengenai Al-Quran dan berita-berita lain yang tidak diganti atau diubah dari kitab-kitab terdahulu seperti kitab Injil, Zabur, Taurat, dan yang semisalnya. Kita harus imani semua itu. Ya. Berikutnya, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi lainnya. Para rasul adalah manusia biasa, mereka tidak berhak untuk disembah atau diibadahi. Mereka hanya menyampaikan wahyu dan kita membenarkan apa yang mereka sampaikan, mengikuti apa yang mereka katakan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah segala bentuk taghut, perbuatan taghut. Beriman kepada Rasul berarti kita mengimani 4 hal. Yang pertama, mengimani bahwa wahyu yang mereka sampaikan adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang mengingkarinya, mereka orang-orang kafir yang mengingkari keberadaan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Makanya kita harus meyakini adanya Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelum-sebelumnya itu kita harus yakini itu semua. Barang siapa yang mengingkari ada salah satu di antara nabi, maka kita orang kafir. Nauzubillah min zalik. Kemudian kedua, mengimani nama-nama Rasul yang sudah kita kenal seperti Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Daud dan yang semisalnya. Itu kita harus kita imani, dan juga rasul-rasul yang tidak kita dikasih tahu namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl, wa rusulan lam naqsushum 'alaik." Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguhnya telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan, maksudnya tidak kami kabarkan tentang mereka, tentunya tidak dikabarkan nama-namanya. Nah, maka suatu hal yang harus kita imani. Membenarkan berita-berita yang mereka sampaikan. Itu satu keharusan. Kemudian mengamalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat, di mana ketika kita atau seluruh manusia dibangkitkan untuk dihisab dan diberi balasan. Dinamakan hari akhir karena tidak ada hari lagi sesudahnya. Maksudnya hari-hari dunia tidak ada lagi. Iman kepada hari akhir meliputi 3 hal, yaitu mengimani adanya kebangkitan. Nanti setelah kita meninggal semuanya akan hidup dan kita dibangkitkan dari dalam kubur. Dan itu wajib untuk kita imani sekalipun kita saat ini belum mengetahuinya dan belum melihatnya dan belum ada yang kejadian. Masih satu hal yang gaib, wajib kita imani. Mengimani adanya hisab. Setelah itu nanti kita akan dihisab, dihitung amalan-amalan ibadah kita. Baik amalan ibadah, amalan soleh maupun amalan thalih. Akan dihitung dan sudah terekam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada istilah menghela, berdusta nantinya. Bahkan mulut yang atau lidah yang biasanya lihai dalam bersilat lidah atau dalam menyembunyikan kedustaan, nanti akan Allah tutup dan akan dibuatlah berbicara adalah tangan-tangan, kaki-kaki, dan yang semisalnya. Kemudian mengimani adanya surga dan neraka. Itu 2 tempat pembalasan nantinya. Yang saleh, yang taat, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, masuklah surga. Dan yang mengingkari Allah dan Rasulnya, tidak pernah mau mengamal amalan yang saleh,
maka masuklah ke dalam neraka. Termasuk iman kepada hari akhir adalah mengimani segala peristiwa yang akan terjadi setelah mati. Seperti fitnah, ujian kubur. Ya, kita baru meninggal, kita akan fase-fase pertama membuka lembar-lembaran baru di dalam kuburan. Di dalam kuburan. Setelah itu, dari situlah untuk kita mengetahui nasib kita. Tatkala kita selamat dari siksa kubur, maka selamatlah kita seterusnya. Namun tatkala kita merasa sulit untuk menjawab pertanyaan kubur, bersiap-siaplah untuk menghadapi yang lebih berat daripada itu. Azab dan nikmat kubur itu perlu kita imani. Berikutnya, takdir, yaitu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir-takdirnya. Segala sesuatu ada takdir yang Allah ciptakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Wa ma tasqutu min waraqatin ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh satu butir pun bebijian dalam kegemerlapan bumi, niscaya Allah pun mengetahuinya. Dan tidak sesuatu pun yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Makanya untuk takdir-takdir seperti ini kita hendaknya mengimaninya. Dan untuk mengimani hal tersebut ada beberapa hal yang harus ada pada diri kita, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Seperti ayat yang tadi sudah dibacakan. Kemudian mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir kita di Lauhul Mahfuz. Kemudian mengimani bahwa segala sesuatu yang ada tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah memelihara segala sesuatu tersebut. Baik, ayol abna'i, anak-anak semuanya, berikutnya tentang ihsan. Kita selesaikan sedikit tentang ihsan, tingkat ihsan. Ihsan adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ini sebenarnya hadis yang panjang yang dibawakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ihsan adalah seperti an ta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Itulah ihsan, tingkat ibadah yang sangat tinggi, yaitu ihsan. Baik, demikian yang dapat Anda sampaikan. Insyaallah tugasnya Anda tampilkan di layar. Anda cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.